Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Kembali lagi bersama Bapak Pak Rahman di pelajaran fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu di bab listrik dinamis. Khususnya di bagian pertama ini kita akan membahas tentang kuat arus listrik. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kuat arus listrik, kita mulai dari definisi dulu. Listrik dinamis kita membahas tentang listrik yang mengalir. Sesuatu yang mengalir maka ada arus. Seperti contohnya air yang mengalir maka ada arus air. Kendaraan yang jalan maka ada arus kendaraan. Nah, sekarang listrik yang mengalir maka ada arus listrik. Nah, perbedaannya apa? Pada arus air maka yang mengalir adalah air. Pada arus kendaraan yang berjalan adalah kendaraan. Nah, dalam hal ini arus listrik apakah yang mengalir? Nah, kita ada belajar di bab fisik statis bahwa yang mengalir adalah muatan listrik. Ya, jadi pengertian kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap waktu. Nah, lebih tepatnya muatan listrik yang mengalir adalah elektron. Tuh ya. Jadi pengertian kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap waktu. Oke, kita lihat di sini kuat arus listrik lambangnya adalah I. Muatan listrik kita udah belajar waktu di listrik statis bahwa lambang dari muatan listrik adalah Q. Kemudian waktu, lambang dari waktu adalah T. Ya. Nah, dari definisi ini kita bisa buat rumus secara matematis. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap waktu. Berarti bisa kita tulis secara matematis bahwa I sama dengan Q per T. Kuat arus sama dengan muatan listrik yang mengalir tiap waktu. Ya, dengan I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Q ada muatan listrik, satuannya adalah coulomb. Waktu T sama dengan waktu, satuannya adalah second. Nah, kita lihat di sini satuan-satuannya. Berarti nanti dalam mengerjakan soal, kalau ada satuan yang belum sesuai, berarti harus disesuaikan dulu. I harus ampere, Q harus coulomb, dan T harus second. Nah, kemudian kita lihat di sini rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Nah, kalau rumus ini kita buat segitiga rumus, maka posisinya adalah Q di atas I T. Ya. Maka rumus ini bisa kita ubah juga menjadi Q sama dengan I kali T. Ya. Inilah rumus dari kuat arus listrik. Definisi dari arus listrik adalah banyaknya muatan listrik mengalir tiap waktu, sehingga bisa kita tulis secara matematis I sama dengan Q per T. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa muatan listrik mengalir adalah elektron. Maka nanti dalam pengembangan soalnya adalah bisa dicarinya adalah banyaknya elektron. Banyaknya elektron yang mengalir. Untuk mengetahui banyaknya elektron yang mengalir, kita butuh muatan listrik 1 elektron. Nah, muatan listrik 1 elektron adalah min 1,6 kali pangkat min 19 coulomb. Kenapa min? Karena elektron muatannya negatif. Maka muatan listrik dari 1 elektron adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sehingga untuk mencari banyaknya elektron bisa menggunakan rumus N sama dengan Q per E. Dengan N-nya adalah banyak elektron, Q-nya adalah muatan listrik, dan E di sini adalah muatan elektron. Nah, muatan elektron nilainya negatif. Namun dalam perhitungan negatifnya tidak perlu dimasukkan ke rumus, ya. Jadi maka di sini dituliskannya positif aja. Ya, jadi dalam rumus kita tidak perlu menuliskan muatan positif dan muatan negatifnya. Di rumus ini N sama dengan Q per E. Oke, ini bisa kita uraikan lagi. Ya, dengan Q sama dengan I kali T, maka rumus ini bisa kita ubah menjadi N sama dengan Q-nya kita ganti dengan I kali T. Jadi N sama dengan I kali T per E. Bisa juga menggunakan rumus ini untuk mencari banyaknya elektron. Oke, inilah yang dibahas di materi kuat arus listrik. Rumus kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Kemudian nanti variasi soalnya bisa mencari banyaknya elektron yang mengalir. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1 kita lihat muatan listrik sebanyak 30 coulomb mengalir melalui kawat penghantar dalam waktu setengah menit.
tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Oke, biasakan kita tulis yang diketahui di soal. Muatan listrik sebanyak 30 coulomb. 30 coulomb berarti muatannya atau Q-nya 30 coulomb. Mengalir melalui kawat penghantar dalam waktu setengah menit. Waktu setengah menit berarti time-nya, T-nya sama dengan 0,5 menit. Kemudian ditanyanya adalah kuat arus listrik, berarti ditanya adalah I-nya. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita lihat dulu ada gak satuan yang perlu kita ubah, artinya satuan yang belum sesuai. Q satuannya harus coulomb. Nah, ini udah sesuai 30 coulomb. T satuannya harus second. Nah, di sini di soal diketahui T-nya adalah 0,5 menit. Berarti sudah jadi second. 0,5 menit adalah 30 second atau 30 detik. Berarti bisa langsung kita jawab bahwa I rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Kita masukkan Q-nya adalah 30 per waktunya adalah 30. Berarti I-nya sama dengan 30 bagi 30 adalah 1 ampere. Sudah selesai untuk mencari kuat arus listrik untuk nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Suatu kawat menghantar dialiri arus listrik 40 mA selama 2 second. Tentukan A. Banyaknya muatan yang mengalir, B. Banyaknya elektron yang mengalir. Seperti tadi kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Suatu kawat penghantar dialiri arus 40 mA. Berarti adalah I-nya 40 mA selama 2 second. Berarti T-nya adalah 2 second. Ditanyanya pertama adalah banyaknya muatan yang mengalir, berarti adalah Q-nya. Kedua, banyaknya elektron yang mengalir, berarti adalah N-nya. Kita lihat di sini seperti tadi, kita lihat apakah ada satuan yang belum sesuai. Ya, di sini 40 mA, satuannya harus ubah jadi ampere. Kita ubah jadi bentuk pangkat saja. Miliampere ke ampere sama seperti milimeter ke meter, yaitu naik 3 tangga. Maka bisa kita ubah menjadi 40 mA sama dengan 40 kali 10 pangkat min 3. Kenapa pangkatnya min? Karena miliampere ke ampere naik. Kenapa 3? Karena naiknya 3 langkah. Sekarang kita menghitung. Yang pertama kita mencari adalah Q-nya. Rumus Q adalah Q sama dengan I kali T. Kita masukkan angkanya. I sama dengan 40 kali 10 pangkat min 3. Kalikan T-nya adalah 2. Hasilnya adalah 80 kali 10 pangkat min 3 coulomb. Dan sudah dapat Q-nya adalah 80 kali 10 pangkat min 3 coulomb, atau bisa kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 coulomb. Kemudian yang B kita mencari N-nya. N rumusnya apa? N sama dengan Q per E. Q-nya kita sudah dapat ini 8 kali 10 pangkat min 2. Kita langsung masukkan. Kemudian E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sekarang kita hitung dulu 8 bagi 1,6. Nah, banyak dari kalian yang masih bingung untuk menghitung pembagian koma-komaan. 8 bagi 1,6 bisa kita hitung seperti gimana? 1,6 itu adalah satu angka di belakang koma. Maka bisa kita hilangkan komanya dengan dikalikan 10. Berarti dikalikan 10 per 10. Maka hasilnya adalah 80 per 16. Ya, komanya hilang. Nah, ini bisa kita hitung lebih mudah. 80 bagi 16 adalah 5. Berarti 8 bagi 1,6 di sini hasilnya adalah 5. Kemudian 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 19. Ingat, pembagian pangkat adalah pangkatnya dikurang. Min 2 dikurang min 19 berarti sama aja min 2 tambah 19. Ya, min ketemu min jadi plus. Jadi min 2 dikurang min 19 berarti sama dengan min 2 tambah 19, yaitu 10 pangkat 17 elektron. Seperti inilah menghitung Q-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dapat N-nya atau banyak elektronnya adalah 5 kali 10 pangkat 17 elektron. Demikian materi tentang kuat arus listrik. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.